历经九生九世，我早已无所畏惧。 Ini hanya alur cerita. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like, terima kasih. Langsung saja ke alur ceritanya. Namun saat itu juga, Tian Chanzi mengernyitkan dahi. Di Jianghe, ada 3 kaisar pedang dan 9 raja pedang yang terkenal. Dari 9 raja pedang, Qin Ze adalah yang terlemah. Namun kini dia telah melangkah ke ranah Tongtian. Sementara, 8 raja lainnya adalah tokoh kuat di tingkat itu juga. Namun di atas 9 raja, masih ada 3 kaisar pedang agung. Ketiga kaisar ini memiliki kedudukan setara dengan wakil ketua pavilion Jianghe dan merupakan tokoh kuat tingkat transformasi dewa. Dan sejauh yang dia tahu, salah satu dari mereka sepertinya bernama Su. Gadis itu tadi memanggilnya Paman Su. Apakah dia salah satu dari 3 kaisar? Tunggu, gadis itu memanggilnya Paman Su. Siapa sebenarnya gadis itu? Saat ini, Yan Chengfeng, Tian Chanzi, dan Hong Tian tampak kebingungan. Untuk sesaat, suasana menjadi aneh. Melihat orang yang datang, Qin Yang tersenyum tipis dan berkata, "Jika Tuan datang untuk meminta segelas arak pernikahan, maka sekte Qin Yunku tentu menyambutmu dengan senang hati. Tapi kalau kamu datang mencari gara-gara seperti 3 orang bodoh ini, maka sekte Qin Yun tidak akan menyambutmu. Tentu saja aku datang untuk meminta segelas arak pernikahan." Pria parubaya itu tersenyum tenang dan berkata, "Bagaimanapun juga, Tian Daolou termasuk wilayah kekuasaan Jianghe. Sekarang Tian Daoji menikahkan putrinya. Sepertinya tidak ada masalah kalau aku datang meminta segelas arak, bukan?" Qin Yang tersenyum dan tidak berkata banyak. Ia lalu menatap Tian Chanzi, Yan Chengfeng, dan Hong Tian, dan berkata dengan dingin, "Karena kalian datang untuk mati, maka bersiaplah untuk mati." Tunggu. Namun tiba-tiba, pria parubaya itu melambaikan tangan dan berkata, "Ketua Sekte Qin, seperti yang aku katakan tadi, Tian Dao berada di bawah naungan Jianghe. Begitu pula Istana 7 Bintang, Sekte Ulat Beracun, dan Sekte Fei Hong. Karena itu, aku tidak ingin terjadi konflik di antara kalian yang bisa memicu perang besar, dan menyebabkan banyak korban, yang nantinya justru akan melemahkan kekuatan wilayah timur laut, tempat Jianghe berkuasa." Mendengar ini, semua orang tampak bingung. Pria ini tadi bilang hanya ingin minum arak, tapi sekarang, justru turun tangan menghentikan. Maksudnya apa? Qin Yang pun mulai memahami. "Maksudmu, mereka adalah kekuatan bawahan Jianghe, tapi sekte Qin Yunku bukan? Dengan kata lain, kamu tidak ingin sekte ulat beracun, Istana 7 Bintang, dan Tian Daolou musnah karena sekte Qin Yun? Jadi maksudmu, kamu bisa mengorbankan sekte Qin Yunku dan membiarkan kami dibantai demi menjaga keseimbangan kekuatan di bawah naungan Jianghe-mu?" Begitu Qin Yang berkata demikian, kelima penatua, dan semua murid pun dipenuhi oleh kemarahan. Jianghe, sebagai penguasa wilayah timur laut yang agung, ternyata bisa berkata seperti ini. Namun pada akhirnya, sekte Qin Yun memang terlalu lemah. Jianghe tidak ingin terjadi konflik besar antara Tian Daolou, sekte ulat beracun, Istana 7 Bintang, dan sekte Fei Hong karena sekte Qin Yun. Jika perang pecah, maka hasilnya bisa sangat merugikan. Karena itu, Jianghe lebih memilih mengorbankan sekte Qin Yun agar dendam sekte ulat beracun dan Istana 7 Bintang bisa terbalaskan. Pria parubaya itu berkata dengan tenang, "Kamu yang membunuh orang lebih dulu." Sekte Fei Hong, kini secara resmi diangkat sebagai sekte tingkat 2 oleh Jianghe. Sekte Qin Yunmu sudah lemah, tapi justru memulai masalah. Maka tak ada pilihan lain, kami hanya bisa bertindak seperti ini. Jika sekte Qin Yun hancur, maka ketiga sekte besar, sekte Fei Hong, Istana 7 Bintang, dan sekte ulat beracun, tidak akan terus berkonflik dengan Tian Daolou. Apakah kamu mengerti maksudku? Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh alun-alun langsung terdiam. Pada saat itu, semua orang memandang ke arah Qin Yang. Paman Su? Lin Weiyu juga terkejut saat itu. Ia awalnya ingin memberitahu ayahnya bahwa Paman Su telah datang untuk meredakan situasi. Namun, tak disangka, Paman Su justru datang sendiri. Tapi ini jelas bukan cara untuk meredakan keadaan. Siapa sebenarnya Qin Yang? Dengan begini, bisa-bisa Qin Yang benar-benar akan meledak marah. Terlebih lagi, kepala sekte Nether datang langsung ke sekte Qin Yun, di puncak Xuanchen. Lin Weiyu. Pria parubaya itu berkata pelan, "Ini bukan hanya keinginanku sendiri, tapi keputusan para petinggi Jianghe.
Pada saat itu, Tian Daoi juga memberi salam hormat dan berkata, "Yang mulia, mohon maaf, bolehkah saya bertanya, apakah ini keputusan Anda pribadi atau perintah dari Jiang? Apakah aku bisa mewakili Jiang?" Pria itu tersenyum tipis, dan seketika, sebilah pedang panjang tiba-tiba muncul dan melayang di atas kepalanya. Ia berkata pelan, "Menurutmu, apakah aku bisa mewakili Jiang?" King Yuan Lingjian, King Huangsu King Feng, salah satu dari 3 kaisar pedang. Saat itu juga, semua tetua dari 7 sekte besar yang hadir, langsung berlutut dan memberi hormat dengan penuh hormat. "Tian Daoi, katakan padaku, apakah aku bisa mewakili Jiang?" Su King Feng berkata dengan tenang. Jiang telah mendominasi wilayah timur laut dari tanah Jiuyo selama lebih dari 10.000 tahun, dengan sejarah yang sangat panjang. Pemimpin Jiang dapat disebut sebagai tokoh terkuat di Jiuyo, dan 3 kaisar pedang agung adalah tangan kanannya, serta memiliki kuasa, setara dengan wakil pemimpin Jiang. Hari ini, tidak ada yang menyangka bahwa Tuan Su King Feng akan datang sendiri. Su King Feng menatap Tian Daoi. Saat itu, Tian Daoi hanya bisa tersenyum pahit dan bersujud ke tanah. Ini benar-benar tak terhindarkan. Jiang bagaikan dewa raksasa yang menekan semua sekte. Sebagai salah satu dari 9 raja pedang, Qin Ze mungkin masih bisa membuatnya tak perlu bersujud, tapi Su King Feng adalah salah satu dari 3 kaisar, jadi dia tak punya pilihan. Masalah hari ini berasal dari sekte Qin Yun terlebih dahulu, membunuh Hong Guanyu, tuan muda sekte Fei Hong, melumpuhkan Yan Shengxing, tuan muda Istana 7 Bintang, serta membunuh beberapa ahli dari Istana 7 Bintang dan sekte Fei Hong. Su King Feng berkata dengan pelan, "Dengan kejahatan seperti ini, sekte Qin Yun memang tak layak untuk terus ada. Atas nama Jiang, aku memerintahkanmu, Tian Daoi, untuk membatalkan pernikahan ini segera. Jika tidak, Tian Daolo milikmu akan lenyap bersama sekte Qin Yun dari sejarah Jiuyo." Ucapan ini mengandung bobot yang sangat besar. Su King Feng adalah salah satu dari 3 kaisar pedang Jiang. Bisa dikatakan, meski pemimpin utama Jiang tidak hadir, perkataannya setara dengan perintah. Saat itu, Yan Chengfeng, Tian Chanzi, dan Hong Tian, semua memandang Tian Daoi dan Qin Yang dengan penuh ejekan. Sekarang, Jiang telah turun tangan langsung. Tian Daolo tak punya pilihan selain menentukan sikap. Tak kusangka Jiang yang begitu agung bisa bertindak seperti ini. Liang Zhao menggerutu saat itu, lalu memberi salam kepada Tian Daoi dan berkata, "Pemimpin Tian Daoi, kami dari sekte Qin Yun tidak ingin menyeret Tian Daolo dalam masalah ini. Pertunangan ini, sebaiknya kita batalkan saja." Omong kosong. Tiba-tiba, tepat saat Liang Zhao selesai bicara, makian keras terdengar. Qin Yang menatap Liang Zhao saat itu dan berkata, "Pertunangan antar 2 sekte, jika kamu bilang bubar ya bubar? Siapa kepala sekte di sini? Kamu atau aku?" Mendengar Qin Yang memakinya, Liang Zhao langsung terdiam. Namun hatinya terasa lebih perih. Ia lebih sedih karena menantu cucunya yang cantik akan segera lepas dari genggaman. Tapi, pemimpin sekte? Tapi kepalamu. Qin Yang mengetuk kepala tetua agung saat itu dan menegur, "Apa yang aku katakan tak bisa ditarik kembali. Kamu mengerti? Jangankan Jiang, bahkan keluarga kuno, bangsawan, dan pewaris dari negeri kuno di tanah Jiuyo pun tak berani memerintahku." Qin Yang kemudian menatap Su King Feng. "Aku tidak peduli apakah ini keputusan Jiang atau keputusan pribadimu. Pulang dan katakan pada pemimpin pavilion kalian, untuk tidak ikut campur urusan ini. Muridku ingin menikah, apa urusannya dengan Jiang? Aku ingin membunuh seseorang, siapa yang kubunuh itu urusanku. Apa hubungannya dengan Jiang? Apapun yang ingin aku lakukan, tak ada sangkut pautnya dengan Jiang. Jadi, diamlah di tempatmu, jangan muncul di hadapanku dan pamer kekuatan. Kalau tidak, kalau aku kesal, akan kuhancurkan sekte Jiang kalian." Rangkaian kata-kata ini keluar dari mulut Qin Yang seperti rentetan meriam, mengejutkan semua orang. Satu ucapan kasar, satu makian pedas, bahkan berani mengancam akan menghancurkan Jiang. Apakah Qin Yang sudah gila? Saat itu juga, semua orang merasa tak percaya. Tetua agung pun benar-benar terdiam saat itu. Ketua sekte? Tetua agung benar-benar ingin berkata bahwa yang mereka hadapi adalah Jiang, penguasa tanah Jiuyu. Namun saat kata-kata hendak keluar, tetua itu malah tercekat. Sikap Qin Yang,
Itulah yang seharusnya dimiliki oleh seorang ketua sekte. Sekte Qing Yun selama ini terus bersabar, tetapi hasilnya? Hasilnya adalah, hari ini, mereka akan dimusnahkan. Jiang He rela mengorbankan sekte Qing Yun agar keempat sekte lainnya tetap damai. Kenapa? Karena sekte Qing Yun terlalu lemah. Inilah hasil dari kesabaran para generasi pendahulu sekte Qing Yun, yaitu jalan buntu. Lawan. Tetua Agung berteriak saat itu, seluruh murid sekte Qing Yun, dengarkan perintah. Jika mati, maka mati dengan dada terangkat. Siap. Siap. Saat itu juga, para murid sekte Qing Yun berdiri tegap, dengan kepala dan dada terangkat, seolah siap menghadapi kematian. Mereka yang tidak pergi sejak awal, tentu tidak akan meninggalkan sekte mereka sekarang. Bagaimanapun juga, Qin Yang sebagai ketua sekte telah memimpin mereka berlatih dan berkembang. Semua orang merasakan bahwa ketua sekte mereka, meskipun sering mengeluh, benar-benar memperhatikan perkembangan sekte Qing Yun, dan melakukan segalanya sendiri. Jika ketua sekte mereka tidak takut mati, mengapa mereka harus takut? Melihat pemandangan ini, Yan Chengfeng, Tian Chanzi, dan Hong Tian hanya mencibir dalam hati. Perlawanan terakhir yang menyedihkan, ini hanyalah bentuk harga diri dari kaum lemah. Tanpa kekuatan, harga diri hanyalah bahan tertawaan bagi kaum yang lebih kuat. Apa yang kalian lakukan? Qin Yang menatap para tetua dan muridnya, lalu berkata, jangan bertingkah seolah kalian akan mati, oke? Aku baru beberapa bulan jadi ketua sekte, kalian sudah bosan denganku, tapi aku sendiri belum puas jadi ketua sekte. Kelima tetua hanya bisa tertawa getir mendengar ucapan Qin Yang. Qin Yang perlahan berkata, yang pantas mati itu mereka, bukan kita. Kita justru yang diuntungkan, kenapa harus takut? Kelima tetua hanya bisa mengeluh dalam hati. Namun dunia ini, bukan dunia yang adil. Qin Yang melambaikan tangannya dan berkata, kamu, Su Qingfeng? Sambil menunjuk Su Qingfeng, nada bicara Qin Yang perlahan menjadi dingin. Kamu bilang, apa kamu benar-benar serius ingin mengorbankan sekte Qing Yun demi kedamaian antara keempat sekte besar? Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, Qin Yang menatap lurus ke arah Su Qingfeng, dan dengan nada dingin berkata, kamu harus pikir baik-baik, jawabanmu akan menentukan hidup atau matinya Jiang He-mu. Pertanyaan ini membuat Yan Chengfeng, Tian Chanzi, dan Hong Tian semakin tertawa dalam hati. Pertanyaan Qin Yang terlalu bodoh. Bagaimana mungkin keputusan Jiang He bisa diubah hanya dengan beberapa pertanyaan lantang dan penuh semangat? Terlebih lagi, kata-kata arogan Qin yang terus diulang-ulang, mungkin sudah sepenuhnya membuat marah Kaisar Qing, dan orang ini, sepertinya bahkan tidak menyadarinya. Perlahan, Su Qingfeng berdiri, dikelilingi oleh aura membunuh yang mengerikan. Paman Su, jangan bunuh dia. Lin Weiyu buru-buru berdiri di depan Qin Yang, memandang Su Qingfeng dan berkata, dia telah menyelamatkan hidupku. Melihat Lin Weiyu menghalangi, wajah Su Qingfeng sedikit melunak, lalu berkata dengan tenang, Tuan Sekte Qin Yang, aku bisa memahami, kalau kamu masih muda dan mudah terbawa emosi, tapi aku sarankan kamu menerima pengaturan ini dengan tenang. Mungkin saja aku akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan para murid Qin Yunzong agar tidak mati. Memaafkan? Apa kamu punya kualifikasi untuk itu? Qin Yang mengejek, lalu duduk begitu saja, menarik sisi jubahnya, dan berkata dengan datar, hari ini, aku akan duduk di sini dan membiarkanmu menyaksikan bagaimana Qin Yunzong menghancurkan 3 sekte besar. Lihat baik-baik. Setelah itu, aku akan pergi ke Jiang He dan secara pribadi menanyakan pada Tuan Pavilionmu, apa maksudnya memancing amarahku, Qin Yang. Qin Yang mengambil inisiatif saat itu juga, penuh semangat seperti hendak menggugat dan menuntut keadilan. Hong Tian, Yan Chengfeng, Tian Chanzi, kalian bertiga dengarkan baik-baik. Qin Yang kembali berkata, saat aku membunuh, aku tidak pernah membiarkan orang mati tanpa alasan yang jelas. Hong Tian, sekte Fei Hong milikmu ingin naik pangkat, membiarkan sekte Zulong menindas sekte Qing Yunku, dan ingin menghancurkan sekte kami. Anakmu yang tak berguna dan sok berani ingin membunuhku demi mencari muka, aku membunuhnya, itu sudah seharusnya. Dan kamu datang ke sini untuk membalas dendam kan? Kemudian kamu, Yan Chengfeng. Anakmu, Yan Shengxing, sudah bagus kalau aku ampuni. Dan kamu pun datang ke sini untuk menghancurkan Qing Yunzongku. Dan kamu, Tian Chanzi. Jika dugaanku tidak salah, kamu seharusnya lebih tertarik padaku.
Lagi pula, dari Tuan Muda Du, kamu pasti tahu bahwa aku cukup memahami seni racun. Singkatnya, kalian semua ingin membunuhku karena menganggap Qin Yunzong lemah, dan bisa kalian perlakukan sesuka hati. Anak bodoh, banyak omong. Hong Tian mendengus saat itu juga dan berkata, hari ini, Qin Yunzongmu akan dihancurkan, dan arwah anakku akan tenang di alam baka. Begitu Hong Tian selesai bicara, dia langsung menerjang ke depan. Qin Yang hanya tersenyum dingin dan berkata, Fei Hongjuemu, akan kupecahkan di sini. Begitu kata-katanya selesai, Qin Yang melangkah maju. Meskipun baru berada di tingkat kelima ranah bela diri bumi, ia menunjukkan aura seakan berada di ranah transformasi dewa. Boom! Dalam sekejap, terdengar ledakan keras, dan semua orang melihat tubuh Hong Tian meledak di udara saat itu juga. Dalam cipratan darah dan serpihan tulang, semua tulangnya hancur menjadi bubuk. Pemandangan ini membuat semua orang terpaku. Hong Tian adalah sosok kuat sejati di tahap awal Tong Tian. Tapi dia mati. Padahal, semua orang melihat dengan jelas bahwa Qin Yang berdiri diam di depan aula, tanpa sedikit pun bergerak. Siapa yang melakukannya? Mampu membunuh ahli Tong Tian dalam satu pukulan, kekuatan seperti ini sungguh menakutkan. Pada saat itu, semua orang terdiam. Hanya sekte kelas 2, berani berteriak-teriak, kamu pikir kamu siapa? Suara dingin terdengar saat itu, dan 3 sosok perlahan melangkah keluar dari dalam aula. Seseorang di tengah berbicara dengan nada datar, tidak keras, namun terdengar jelas oleh semua orang. Siapa dia? Aku tidak tahu, tapi sepertinya sangat kuat. Jangan-jangan, ini Kartuas Qin Yunzong? Sejak kapan mereka punya tokoh sekuat ini? Mana aku tahu? Tapi bisa membunuh ahli Tong Tian dalam satu serangan, setidaknya dia. Kerumunan di alun-alun mulai ramai berbisik. 3 orang yang muncul tiba-tiba ini, tidak dikenal siapapun. Namun dengan kekuatan sebesar itu, tidak mungkin mereka datang entah dari mana. Kalian bertiga. Yan Chengfeng awalnya terkejut melihat kematian Hong Tian, tapi tidak merasa takut karena masih ada orang dari Jiang E yang menjaga keadaan. Ini wilayah di bawah kekuasaan Jiang E. Ini menyangkut konflik antara 2 sekte kami dengan Qin Yunzong. Mohon kalian bertiga tidak ikut campur. Cabut gelarmu yang besar itu. Pria di sebelah kiri berkata dengan dingin, apakah Istana 7 Bintangmu pantas disebut sekte besar? Ucapan ini benar-benar tanpa sopan santun. Wajah Yan Chengfeng seketika berubah pucat. Qin Yang melirik ketiga orang itu. Apa kamu sudah selesai? Qin Yang memandang pria di tengah dan bertanya dengan datar. Terima kasih, Tuan Qin. Masalahnya sudah diselesaikan. Kalau sudah selesai, enyahlah. Aku tak punya waktu untuk menjamu kalian, kata Qin Yang dengan santai. Sekarang adalah saat genting, hidup dan matinya Qin Yunzong. Mendengar ini, wajah 2 orang di kiri dan kanan langsung berubah marah. Namun pria di tengah menghentikan mereka, dan berkata dengan ramah, hal sepele seperti ini sampai membuat Tuan Qin marah, sungguh tidak layak. Izinkan kami membantu Tuan Qin sedikit. Mendengar ini, 2 orang di kiri dan kanan tertegun. Orang-orang yang hadir pun makin bingung. Dan di bawah, Su Qingfeng juga memperlihatkan ekspresi ketakutan seakan melihat hantu. Master Sektiu, mengapa Anda ada di sini? Su Qingfeng berkata dengan suara tertegun. Apa? Master Sektiu? Siapa itu Master Sektiu? Semua kepala sekte dari sekte kelas 2 yang hadir, tampak kebingungan. Namun perlahan-lahan, mereka semua mulai paham. Di seluruh Jiuyu, satu-satunya kepala sekte yang bermargayu dan bisa membuat Su Qingfeng, salah satu dari 3 kaisar pedang Jiang E, bersikap sopan seperti itu, tidak perlu dihitung dengan jari. Dialah penguasa sekte Nether saat ini. Pada saat itu, seluruh alun-alun menjadi sunyi senyap. Bagaimana mungkin kepala sekte Nether muncul di Qin Yunzong? Dan bukan hanya itu, bagaimana mungkin dia begitu sopan pada Qin Yang? Baru saja mereka semua mendengar sendiri bagaimana kasar dan tidak sopannya Qin Yang saat berkatanya. Kalau kamu bisa muncul di sini, kenapa aku tidak bisa? Yu Dongtian tak memperdulikan Su Qingfeng, memandang Qin Yang, menangkupkan tangan dan berkata, kali ini adalah hari bahagia sektemu, Tuan Qin. Aku datang tanpa membawa hadiah sebelumnya,
Jadi barang-barang ini kuanggap sebagai ungkapan tulusku. Yu Dongtian mengibaskan telapak tangannya, dan terdengar suara berderak. Segera, 10 artefak spiritual diletakkan di depan Qin Yang. Pisau, tombak, gada, pedang. 10 artefak spiritual itu langsung membutakan mata semua orang yang hadir. Itu 10 artefak spiritual tingkat 8. Tingkat 8 ya Tuhan. Benarkah apa ini nyata? Dalam sekejap, para kepala sekte dari berbagai sekte besar hampir pingsan. Artefak spiritual tingkat 8, apa artinya itu? Bahkan di Tianda Olou, satu artefak spiritual tingkat 8 cukup untuk diwariskan secara turun-temurun sebagai pusaka keluarga. Tapi ini langsung diberi 10. Dan ini adalah pil-pil obat langka. Semoga Tuan Qin sudi menerimanya. Pil obat langka. Semua orang benar-benar tercengang. Qin Yang melirik Yu Dongtian dan berkata, apakah leluhurmu mengatakan sesuatu padamu? Begitu kata-kata ini keluar, Yu Dongtian langsung merasa gugup dan dengan rendah hati menjawab, leluhur hanya mengatakan kepada junior, bahwa urusan sekte Qin Yun mulai sekarang adalah urusan sekte neter kami. Qin Yang hanya mencibir dan berkata, orang tua itu. Kamu cukup bijak. Penatua Agung, terima hadiah itu. Baik. Liang Zhao segera melangkah maju dan menerima senjata spiritual, serta pil eliksir itu dengan tangan yang gemetar. Sepanjang hidupnya, ia belum pernah memegang senjata spiritual dan pil eliksir sekelas itu. Melihat Qin Yang menerima hadiah tersebut, Yu Dongtian segera melangkah ke depan dan menatap ke arah depan. Yan Chengfeng, Tian Chanzi, kalian berdua, jika ingin melawan sekte Qin Yun, kalian harus bertanya dulu padaku, Yu Dongtian, apakah aku mengizinkannya? Dengan satu lambaian tangan, dua penjaga, You Hun dan You Gui, segera melesat keluar. Master Sekte Yu. Su Qingfeng muncul saat itu juga dan berkata tanpa mundur, sekalipun Anda adalah penguasa sekte neter, wilayah timur laut berada di bawah yurisdiksi Jianghe. Saya rasa tidak pantas Anda ikut campur dalam urusan ini, bukan? Apa kamu tidak mendengar aku bicara tadi? Saat itu juga, Yu Dongtian berkata dengan nada tak sabar, urusan Tuan Qin adalah urusanku, apa kamu mengerti? Su Qingfeng langsung kehilangan kata-kata. Bagaimanapun juga, Yu Dongtian adalah penguasa sekte neter. Meskipun Su Qingfeng adalah salah satu dari 3 kaisar pedang Jianghe, secara status, ia tetap satu tingkat di bawah Yu Dongtian. Mulai sekarang, urusan sekte Qin Yun adalah urusan sekte neter. Apa kamu punya masalah? Saat itu, Yu Dongtian benar-benar tidak memberi ruang untuk diskusi. Sebenarnya, memang ia tak perlu berdebat. Dengar baik-baik pesan dari leluhur generasi ketiga, siapapun yang memusuhi sekte Qin Yun, berarti memusuhi leluhur mereka. Bagaimana mungkin ia bisa menerima hal itu? Kalian berdua, kalian ingin menghancurkan sekte Qin Yun? Yu Dongtian menunjuk Yan Chengfeng dan Tian Chanzi, dan berteriak, tak tahu diri, mampuslah kalian. Swiss. Begitu kata-katanya selesai, dua penjaga, You Hun dan You Gui, melesat dengan kecepatan luar biasa. Di mata Yan Chengfeng dan Tian Chanzi, kecepatan itu tak terdeteksi. Master Sekte Yu. Su Qingfeng juga maju selangkah. Sebagai salah satu dari 3 kaisar Jianghe, bagaimana mungkin ia membiarkan seseorang membunuh pemimpin sekte di wilayah Jianghe, tepat di depan matanya? Apa kamu mau menghalangiku? Apa kamu pantas? Yu Dongtian mendengus, menepuk satu tangan, dan kabut hitam memenuhi langit, menekan tubuh Su Qingfeng. Boom! Saat itu juga, suara ledakan berturut-turut terdengar memekakan telinga. Secara bersamaan, terdengar 2 jeritan memilukan. Kepala Yan Chengfeng dan Tian Chanzi telah terpisah dari tubuh mereka, dan seluruh tubuh mereka benar-benar kehilangan energi dan darah. You Hun dan You Gui kembali ke sisi Yu Dongtian. Adegan ini membuat semua orang yang berdiri di sekitar tak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Siapa itu Yu Dongtian? Di seluruh Jiuyo, ia adalah salah satu tokoh terkuat. Siapa yang berani menghalangi, jika ia mengatakan ingin membunuh? Master Sekte Yu, apakah Anda ingin memusuhi Jianghe? Wajah Su Qingfeng menjadi pucat pasi, penuh amarah. Kemunculannya hari ini tidak dihormati sedikit pun oleh Yu Dongtian. Itu jelas merupakan penghinaan. Untuk wajahmu? Apa kamu pantas?
Yu Dongtian mendengus dan berkata, "Tidakkah kamu lihat Sekte Qingyun tidak menyambutmu? Pergi sana." Qin Yang melihat semuanya dengan tenang dan tidak berkata apa-apa. Bisa dikatakan, seluruh sekte neter berutang budi kepada Qin Yang. Yu Dongtian ini tahu diri, dan sudah seharusnya membantunya menyelesaikan urusan ini. Kalau begitu, hari ini aku ingin melihat sejauh mana kemampuanmu, Master Sekte Yu. Aura Su Qingfeng tiba-tiba melonjak ke seluruh tubuhnya. Itu adalah tekanan luar biasa yang sulit diungkapkan. Bahkan para raksasa Tongtian seperti Tian Daoji, Si Shengxuan, dan lainnya, merasa sulit bernapas di bawah tekanan itu. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Inikah tingkat transformasi dewa? Beberapa raksasa tingkat Tongtian itu hanya bisa iri. Transformasi dewa adalah eksistensi yang berdiri di puncak tanah Jiuyu, dengan kekuatan kultivasi yang mendalam. Di hadapan mereka, yang lain hanya bisa tunduk. Itulah alasan utama mengapa Jianghe, Sekte Neter, Sekte Dewa Matahari, dan Istana Raja Suci selalu berada di puncak sebagai 4 sekte terkuat. Satu orang di tingkat transformasi dewa saja, cukup untuk menghancurkan 7 sekte biasa. King Feng, kamu sangat lancang. Dan saat Su Qingfeng hendak menyerang, sebuah pedang raksasa jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Di atas pedang besar itu, berdiri seorang pria berbaju putih, dengan tangan di belakang, rambutnya berkibar, dan wajahnya tajam seperti pisau. Pria itu berdiri di sana seolah-olah ia adalah pedang ilahi yang baru dicabut, sekali dihunus bisa membelah langit dan mengguncang bumi. Ayah! Tuan Pavilion. Melihat sosok itu, Lin Weiyu, Su Qingfeng, dan Qin Ze serempak berbicara. Ia adalah Tuan Pavilion Jianghe, pedang nomor 1 di tanah Jiuyu, Lin Tianya. Saat itu juga, seluruh sekte Qingyun menjadi gempar. Lin Tianya, pemimpin raksasa dari sekte Jianghe, memiliki banyak legenda. Di seluruh tanah Jiuyu, tak ada yang bisa menandingi kehebatannya dalam ilmu pedang. Haha. Lin Tianya muncul dan tersenyum ringan. Master Sekte Yu, sudah lama tak bertemu, Anda tetap begitu gagah. Lin Tianya menatap Yu Dongtian, tersenyum tenang, dan melirik Qin Yang. Pavilion Master Lin juga demikian. Yu Dongtian menjawab dengan nada datar. Jianghe dan Sekte Neter punya hubungan yang naik turun. Mereka menguasai wilayah selatan dan utara tanah Jiuyu, dan jarang saling berinteraksi. Kali ini ia datang ke wilayah Jianghe dan membunuh 3 pemimpin sekte. Jianghe tentu tak akan tinggal diam. Tapi sesuai pesan leluhur, Sekte Qingyun harus ia lindungi. Ia tahu, jika tidak turun tangan, leluhur di gunung pasti akan turun tangan sendiri. Daripada dimarahi, lebih baik sekarang, ia yang bertindak. Lagi pula, kalau nanti para tetua Sekte Neter marah, ia tinggal menyebut nama leluhur generasi ketiga. Saat ini, 2 tokoh terkuat di tanah Jiuyu berkumpul di Sekte Qingyun. Suasananya sangat menegangkan. Sekarang, siapa yang berani bicara lagi? Apa kalian sudah puas membuat keributan? Saat itu, suara datar terdengar. Qin Yang berdiri santai, menepuk pakaiannya, dan berkata, "Kalau sudah cukup, pergi sana. Hari ini adalah hari pernikahan murid utama Sekte Qingyun. Jika kalian membuat keributan di sini, bagaimana pernikahan masih bisa dilangsungkan?" Mendengar ini, Yu Dongtian langsung memberi salam dan berkata, "Tuan Qin, jangan marah. Saya memang datang untuk menghadiri pernikahan. Saya akan duduk sekarang." Namun saat itu juga, mata Lin Tianya sedikit bergerak dan tersenyum pelan. "Aku juga datang untuk menghadiri pernikahan, bukan untuk membuat masalah." Mengenai kematian 3 pemimpin sekte, ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, langsung duduk di meja yang sama dengan Yu Dongtian. Qin Yang saat ini tidak peduli dengan kepentingan pribadi mereka. "Penatua, lanjutkan acara pernikahannya." "Apa? Apa-apaan? Lihat tampangmu yang menyedihkan itu." Qin Yang menegur, "Cucumu menikah, dan aku duduk di sini, apa yang perlu ditakutkan?" Begitu kata-kata Qin Yang selesai, ia berjalan santai menuju meja tersebut. Lao Wei, Shen Wenxuan, dan Jian Xiaoming juga ikut menyusul. Di sisi lain, Lin Weiyu, Su Qingfeng, dan Qin Ze mengikuti Lin Tianya. Penatua Agung dan Tian Daoi berdiri di belakang Qin Yang, tanpa bersuara. Saat ini, tak ada ruang bagi mereka untuk berbicara.
Pesta kembali dilanjutkan, dan nyanyian serta tarian pun berlanjut. Qin Yang memandang orang-orang di meja tersebut, lalu melambaikan tangan dan berkata, "Hari ini Li Yifan dan Tian Lingxin menikah. Tidak ada urutan atau prioritas, silakan duduk." Tian Daoyi dan Penatua Agung pun ikut duduk saat itu juga. Di sisi lain, Lin Tiannya mengangguk, dan Su Qingfeng, Qin Ze, serta Lin Weiyu duduk bersama. You Hun dan You Gui juga duduk. Orang-orang di meja ini, semuanya luar biasa, tetapi para pemimpin dari sekte lain, sebenarnya tidak ada yang diperhatikan saat itu. Namun begitu, tak ada satupun yang berani mengeluh. Siapapun dari mereka yang duduk di meja itu, bila keluar dan bertindak, bisa menghancurkan semuanya. Tak lama kemudian, Li Yifan dan Tian Lingxin juga tiba. "Pengantin baru, duduklah." Qin Yang tersenyum tipis dan mengangkat gelas anggur. "Hari ini adalah hari pernikahan kalian berdua. Meskipun sempat ada keributan, namun semuanya berjalan lancar. Aku ingin bersulang untuk kalian." Qin Yang tidak mau terlalu memikirkan apa yang sedang direncanakan Yu Dongtian dan Lin Tiannya saat ini. Hari ini adalah hari besar pernikahan murid sekte Qingyun miliknya. Ia hanya ingin segalanya berjalan baik. "Terima kasih, Tuan Sekte." "Terima kasih, Tuan Sekte." Li Yifan dan Tian Lingxin berdiri bersamaan. Hari ini, Li Yifan mengenakan jubah merah, tampak gagah dan bersemangat, sementara Tian Lingxin mengenakan gaun merah, tampak anggun dan menawan, membuat semua orang terpesona. Namun saat itu, hati mereka berdua terasa tidak tenang. Ini hanya pernikahan mereka. Bagaimana bisa sampai melibatkan dua pemimpin sekte top yang datang langsung? Siapapun yang mengalaminya, pasti akan merasa tertekan. Qin Yang mengangguk dan berkata, "Kedepannya, kalian berdua berlatihlah dengan tenang. Li Yifan, karena kamu adalah cucu dari Penatua Agung, mulai hari ini kamu juga menjadi murid utama sekte Qingyun. Jangan sampai lalai dalam berlatih. Aku masih menanti di masa depan, warisan besar sekte Qingyun akan diteruskan padamu." Mendengar itu, sebelum Li Yifan sempat berbicara, ekspresi Penatua Agung langsung berubah dan berkata, "Apa yang dikatakan Tuan Sekte?" "Tuan Sekte, bukankah Anda masih ingin memimpin kami, sekte Qingyun, agar menguasai seluruh daratan Jiuyo?" "Benar, tapi akan ada masanya untuk mundur. Li Yifan memiliki sifat yang baik dan layak untuk dibina." Mendengar itu, Penatua Agung tidak berkata apa-apa lagi. Beberapa orang di sana saat itu tengah memendam pikiran masing-masing. Bahkan Jian Xiaoming, yang biasanya cerewet, kali ini, merasa seperti duduk di atas jarum. Meski setiap hari ia berteriak ingin menjadi dewa pedang nomor 1 di Jiuyo, kini Lin Tiannya, yang dijuluki pedang nomor 1 Jiuyo, duduk tepat di depannya. Mana mungkin ia berani berkoar? "Xiaoming, bukankah kamu biasanya cerewet setiap hari? Kenapa hari ini begitu diam?" Qin Yang memandang Jian Xiaoming dan tersenyum. "Bukankah kamu ingin menjadi dewa pedang nomor 1 di Jiuyo? Sekarang pedang nomor 1 itu duduk di depanmu. Di masa depan, dia adalah target yang harus kamu lampaui." Mendengar ini, mata Lin Tiannya beralih menatap Jian Xiaoming. Perlahan, tatapan Lin Tiannya berubah terkejut, lalu bertanya, "Apa hubunganmu dengan Jian Yinshan?" Begitu nama Jian Yinshan disebut, Jian Xiaoming langsung menjadi lebih percaya diri dan berkata, "Jian Yinshan adalah leluhurku." Mendengar itu, Lin Tiannya terus mengangguk. Pantas saja, pantas saja. Aku menantikan tantangan darimu." Dengan tenang, Lin Tiannya mengucapkan kalimat tersebut. Hanya satu kalimat itu, namun membuat Su Qingfeng dan Qin Ze yang berada di sampingnya terkejut. Sebagai pemimpin pavilion Jianghe, Lin Tiannya adalah jenius ilmu pedang. Betapa sombong dirinya. Namun ia justru berkata begitu kepada Jian Xiaoming. Lin Tiannya menghela napas. Ketika Kaisar Jiuyo menguasai benua Jiuyo, muridnya, Yang Mulia Qingyun, adalah sosok yang luar biasa. Pada masa itu, bahkan para pemimpin dari 4 sekte besar pun harus bersikap hormat pada Yang Mulia Qingyun. Para junior yang mendengarnya tampak sangat terkejut. Jika Yang Mulia Qingyun saja bisa membuat para pemimpin sekte besar bersikap hormat, seberapa hebat kekuatan gurunya, Kaisar Jiuyo? Mereka semua pernah mendengar legenda tentang Kaisar Jiuyo, mereka hanya tahu ia sangat kuat, tetapi tak ada yang tahu seberapa kuat dirinya sebenarnya. Lin Tiannya melanjutkan, ada puluhan murid di bawah naungan Yang Mulia Qingyun, dan diantaranya ada 3 yang paling menonjol,
Raja Ming Yuan, Dekan Tian Qingxi, dan Master Pedang Jian Yinshan. Karena kamu adalah keturunannya, kamu pasti akan bersinar di Jiuyo suatu hari nanti. Mendengar ini, Jian Xiaoming hampir saja berteriak kegirangan. Dapat pengakuan dari Lin Tianya adalah sebuah kehormatan besar. Ayah, bagaimana kemampuan ayah dibandingkan dengan Jian Yinshan? Tanya Lin Weiyu, tidak bisa menahan diri. Haha. Mendengar ini, Lin Tianya tertawa dan tidak menjawab. Yu Dongtian mencibir dan berkata, ayahmu dan Jian Yinshan? Mana pantas dibandingkan? Mendengar Yu Dongtian meremehkan ayahnya, Lin Weiyu pun mencibir balik. Yu Dongtian berkata dengan masam, dulu, untuk memahami kebenaran tertinggi dari ilmu pedang, Jian Yinshan datang ke Jianghe untuk menantang semua ahli pedang. Satu orang dan satu pedang, ia menantang semua jenius pedang di Jianghe. Pada akhirnya, beberapa sesepuh tua kalian pun kalah darinya. Jadi apakah ayahmu lebih kuat dari para sesepuh itu? Begitu kata-kata ini terucap, Lin Weiyu pun terkejut. Melihat ayahnya hanya tersenyum pasrah, ia tahu bahwa apa yang dikatakan Yu Dongtian bukanlah omong kosong. Namun Jian Xiaoming justru merasa darahnya berdesir hebat saat itu. Ternyata leluhurnya begitu hebat. Qin Yang tidak berbohong padanya. Ia benar-benar bisa mewujudkan mimpinya. Namun untuk ini, Qin Yang hanya diam-diam mengangkat cawan anggur, meneguknya habis, dan menghela napas. Awalnya, saat melihat para murid dari sekte lain datang memberi selamat, mereka merasa rendah diri dan tidak percaya diri. Namun sekarang, melihat mereka lagi, tak ada rasa takut sama sekali. Tuan sekte baru benar, sekte Qingyun akan bangkit. Tidakkah kalian lihat? Bahkan pemimpin Jianghe dan ketua sekte Nether, duduk minum bersama pemimpin sekte Qingyun mereka. Di seluruh dunia, di daratan Jiuyo, siapa yang punya kehormatan seperti ini? Setelah 3 putaran minum, Tuan Sekte Yu, bukankah Anda seharusnya memberikan penjelasan atas kejadian hari ini? Lin Tianya meletakkan gelas anggurnya dan tersenyum ringan. Tetap tenang meski penuh tekanan. Harus memberikan penjelasan padamu? Sudah kubilang sebelumnya, siapapun yang berani menggertak sekte Qingyun akan kubunuh. Termasuk kamu, Hardik Yu Dongtian. Oh, begitu? Lin Tianya kembali berkata, kita berdua sudah hidup damai, berdampingan selama puluhan ribu tahun. Apakah Tuan Sekte Yu ingin menghancurkan kedamaian ini? Kalau harus dihancurkan, hancurkan saja. Aku tidak takut padamu. Suasana yang sebelumnya hangat, tiba-tiba menjadi tegang. Berhenti bertarung. Qin Yang mengeluarkan teguran lembut pada saat itu. Saat itu juga, Lao Wei melirik Lin Tianya dan Yu Dongtian. Dengan satu tebasan pedang, 2 kekuatan tingkat atas, dari ranah transformasi dewa, langsung merasa seluruh tubuh mereka menjadi dingin, udara dingin merambat dari telapak kaki hingga ke kepala. Mengerikan. Pada saat itu, keduanya memandang Lao Wei dengan terkejut, pada kakek berambut putih yang selama ini mereka abaikan dan berdiri di samping Qin Yang. Tuan Pavilion Lin, aku sudah mengatakan bahwa, hari ini adalah hari bahagia besar bagi sekte Qingyunku. Aku tidak ingin melihat pertumpahan darah, tetapi mereka yang ingin mati. Tuan Sekte Yu, tolong bantu aku selesaikan ini. Kalau ada masalah, datang padaku. Qin Yang menatap Lin Tianya dengan tajam. Saat itu juga, Lin Tianya merasa seperti ada cahaya tajam menusuk punggungnya. Aura dari orang tua di samping Qin Yang tiba-tiba meningkat tajam, membuat orang merasa menggigil dari dasar hati mereka. Untuk orang tua seperti itu, bahkan, dia pun tidak menyadari kekuatan sebesar itu sebelumnya. Siapa sebenarnya Qin Yang ini? Tuan Sekte Qin, meskipun mereka memang bersalah dalam masalah ini, tapi para pemimpin dari 3 sekte telah terbunuh. Jika Jiangheku tidak menunjukkan sikap apapun, aku khawatir, itu akan mengecewakan banyak pihak. Itu bukan urusanku. Begitu ucapan Qin Yang jatuh, wajah Su Qingfeng menjadi dingin, demikian pula ekspresi Uhun dan You Gui berubah. Apa maksud kalian? Qin Yang memandang mereka dengan alis berkerut dan berkata, kalau kalian ingin membuat masalah, pergilah dari sekte Qingyun. Kalau ada yang bertarung lagi di sini, aku akan membabat habis sekte kalian satu persatu. Mendengar ini, Yu Dongtian menatap tajam ke arah Yu Hun dan Yu Gui, sementara Lin Tianya melihat Su Qingfeng. Tuan Sekte, kata-kata pemuda ini benar-benar terlalu lancang, ujar Su Qingfeng dengan getir,
Bagaimana mungkin Jiang E kita dipaksa seperti ini? Apa Jiang E-mu tidak bisa dipaksa? Qin Yang berkata pelan, apa benar Jiang E-mu tidak pernah dipaksa oleh siapapun? Qin Yang lalu mengambil pedang ingan milik Jian Xiaoming dan tersenyum. Setiap kali kalian dipaksa, dari mana pedang ini berasal? Mendengar ucapan Qin Yang, bahkan Yu Dongtian menjadi penasaran. Jian Xiaoming memandangi pedang ingan itu dengan bingung. Pedang itu adalah warisan leluhurnya, tapi apakah ada hubungannya dengan Jiang E? Saat melihat pedang itu, wajah Lin Tianya pun berubah jelek. Tapi dalam masalah ini, Jiang E-ku tetap harus menunjukkan sikap pada Jiuyo. Maksud Lin Tianya sangat jelas, Jiang E harus menjaga harga diri. 3 sekte di bawah kekuasaannya telah dibantai. Jika Jiang E diam saja, itu akan jadi bahan tertawaan. Baiklah, aku tahu bahwa Jiang E-mu juga ingin menjaga harga diri. Qin Yang berpikir sejenak, lalu berkata, kalau begitu, aku akan memberi kalian satu syarat. Jika Jiang E-mu membutuhkan bantuan di masa depan, aku bisa membantumu 1 kali. Ingat, bantuan apapun. Su Qingfeng mendengus, janji dari orang sepertimu? Apa Jiang E kami kekurangan janji seperti itu? Tutup mulutmu. Lin Tianya membentak saat itu juga. Wajah Su Qingfeng langsung pucat, dan dia pun terdiam dengan penuh rasa tidak senang. Baik. Lin Tianya mengangguk. Tenang saja, kata Qin Yang lagi, syaratku hanya membunuh kepala sekte dari 3 sekte di bawah Jiang E-mu. Itu tidak seberapa. Mulai hari ini, wilayah Fei Hongmen, Istana 7 Bintang, dan Sekte Ulas Sutra Beracun akan diambil alih oleh Sekte Qin Yun kami. Begitu ucapan ini keluar, sudut mulut Lin Tianya berkedut. Nafsu Qin Yang besar sekali. 3 sekte itu menguasai ratusan kota, dan Sekte Qin Yun ingin melahap semuanya. Apa? Kalian tidak senang? Lin Tianya memandang Yu Dongtian, lalu mengangguk perlahan. Tuan Pavilion. Kali ini, betapapun sabarnya Su Qingfeng, ia tidak tahan untuk tetap diam. Tuan Pavilion, 3 sekte itu menguasai ratusan kota. Aku sudah mengambil keputusan. Saat itu, Lin Tianya berdiri, dan berkata, hari ini kami telah mengganggu, mohon pamit. Qin Yang hanya tersenyum tanpa berkata apapun. Yu Dongtian menyaksikan Lin Tianya pergi, dan akhirnya tak bisa menahan tawanya. Meskipun Sekte Nether dan Jiang E tidak benar-benar bertarung, 2 sekte itu sering dibandingkan. Jarang sekali melihat Lin Tianya dipermalukan, dan Yu Dongtian merasa puas dari lubuk hatinya. Kenapa tertawa? Qin Yang memandang Yu Dongtian dan berkata, jika ia menyuruhku menghancurkan Sekte Nether milikmu, dan menyerahkan seluruh wilayah timur Jiuyo kepada Jiang E, aku juga akan menyetujuinya. Tawa Yu Dongtian langsung berhenti, ia memandang Qin Yang dan tersenyum dengan gugup. Tuan Sekte Qin, karena leluhur berada di Sekte Qin Yun, maka Sekte Nether kami pasti akan melindungi Sekte Qin Yun di masa depan. Mohon tenang, Tuan Qin. Apa aku butuh perlindunganmu? Qin Yang melirik Yu Dongtian dan berkata, kalau tidak ada urusan, cepat pergi. Keberadaanmu membuat mereka semua ketakutan. Baik, baik. Saya pamit, dan akan berkunjung lain waktu. Yu Dongtian menangkupkan tangan, dan pergi. Dengan kepergian 2 sekte besar, semua orang benar-benar menghela napas lega dan mulai tenang. Yu Dongtian, Lin Tianya, mereka semua adalah sosok berpengaruh di tanah Jiuyo. Siapa yang bisa bersikap santai jika mereka duduk di sini? Yang mulia, apakah Anda marah? Di puncak Xuanchen, Qin Yang duduk tegak, dan Lao Wei menunduk sambil berkata, belum sampai marah. Itu benar. Lao Wei berkata sambil tersenyum, kalau tidak, mana mungkin dia mundur selangkah, dan menerima satu syarat dari Jiang E. Dulu, Yu Fengtian selamat justru karena Qin Yang berutang satu janji kepada Sekte Nether, dan ketika Yu Fengtian hampir mati, Qin Yang turun tangan menyelamatkannya. Kalau tidak, sekarang ini, Yu Fengtian, mungkin sudah tidak ada lagi di kura-kura emas, berjubah Xuanming ini. Mendengar itu, Qin Yang menepuk kura-kura batu di pendopo dan menegurnya sambil tertawa. Anak nakal, kau memang pintar, tahu cara menarik langit. Cahaya kura-kura batu itu berubah menjadi keemasan, membuka mulut dan berkata, aku juga khawatir anak-anak bodoh itu tidak tahu diri dan menyinggung Anda, Yang Mulia. Apakah aku semenakutkan itu? Hantu tua itu hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa.
Tidak menakutkan? Dia melihat sendiri, berapa banyak iblis yang dibunuh Qin Yang dalam satu langkah pada pertempuran melawan iblis. Hanya dengan mengingat adegan itu, siapapun akan merasa merinding hingga ke tulang. Pada saat yang sama, Lin Tianya bergegas kembali ke Jiang E bersama Su Qingfeng, Qin Ze, dan Lin Weiyu. Master besar, bagaimana bisa Anda menyetujui pertukaran wilayah 3 sekte besar, hanya demi satu janji dari bocah muda itu? Su Qingfeng saat itu tampak sangat cemas. Oh, lalu menurutmu, seharusnya apa yang dilakukan? Lin Tianya tersenyum. Dia sangat sombong, seharusnya dibunuh saja Qin Yang itu. Niat membunuh terpancar dari Su Qingfeng saat itu, hingga membuat orang-orang di sekitarnya merasa dingin. Membunuhnya? Lin Tianya tersenyum, mengangguk dan berkata, baiklah, pergilah dan bunuh dia sekarang juga. Mendengar itu, Su Qingfeng langsung tertegun. Ya, bagaimana mungkin bisa membunuhnya? Yu Dongtian sudah bertekad untuk melindungi Qin Yang. Mana mungkin orang lain bisa membunuhnya? Meskipun begitu, tetap saja tidak seharusnya pertukaran itu dilakukan. Su Qingfeng benar-benar tidak bisa menerima bahwa wilayah dari 3 sekte besar ditukar hanya demi sebuah janji dari Qin Yang. Itu tidak sebanding. Tidak bisa dibilang tidak sepadan. Lin Tianya berkata dengan tenang saat itu, Yu Dongtian begitu hormat pada Qin Yang. Apakah dia orang bodoh? Anak itu pasti luar biasa. Dan Lin Tianya terdiam sejenak dan tidak melanjutkan kata-katanya. Selain itu, orang tua bermarga Wei itu menyembunyikan sesuatu yang sangat dalam, dan ia sama sekali tidak bisa menebaknya. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi dengan pedang Yingan itu? Lin Weiyu begitu penasaran hingga akhirnya tak bisa menahan diri untuk bertanya. Masalah ini, kalau diceritakan, sebenarnya adalah aib dari Jiang E kita, tetapi saat itu berhasil ditutupi. Mendengar ayahnya berkata demikian, Lin Weiyu semakin penasaran. Di dalam pavilion pedang kita, ada sebuah gundukan pedang, kamu pasti tahu bukan? Lin Tianya berkata dengan perlahan, dulu, Kaisar Jiuyo bersusah payah menempa pedang spiritual yang cocok untuk muridnya, tetapi pada akhirnya dia tidak puas dengan hasilnya. Akhirnya, dia membawa cucu muridnya itu ke Jiang E kita, meminta kita membuka gundukan pedang dan membiarkan muridnya memilih sendiri. Para leluhur Jiang E kita tentu saja tidak menyetujuinya, dan hasilnya. Lin Tianya tampak malu ketika mengatakan ini, lalu berkata, akhirnya, para leluhur Jiang E setelah diberi pelajaran oleh Kaisar Jiuyo, dengan patuh membuka gundukan pedang, membiarkan muridnya masuk dan memilih satu pedang. Dan pedang itulah, pedang Yingan. Murid sekaligus cucunya itu, kemudian menjadi penguasa pedang dari Gunung Jianyin yang terkenal di kemudian hari. Saat itu, hanya para leluhur yang mengetahui kejadian ini, orang luar tidak tahu, tapi orang itu tahu dengan sangat jelas. Sungguh memalukan bila ada orang dari luar yang datang ke sekte, dan mencuri pedang dari gundukan pedang milik Jiang E yang agung. Lin Weiyu bingung dan berkata, menurutku, pedang itu hanya pedang spiritual tingkat 7. Hehe, para leluhur juga berpikir begitu saat itu. Pedang spiritual tingkat 7, kalau diberikan, ya diberikan saja. Lagi pula, saat itu, Kaisar Jiuyo juga menempa 9 pedang spiritual untuk Gunung Jianyin. Semua adalah senjata spiritual tingkat 9. Dan dianggap sebagai kompensasi bagi Jiang E kita. Para leluhur merasa itu bukan kerugian. Tapi siapa sangka, Gunung Jianyin justru mengandalkan pedang itu untuk melahirkan satu generasi penguasa pedang. Pedang itu begitu luar biasa, hingga pedang spiritual tingkat 9 pun tak bisa menaklukkannya. Begitu Lin Tianya selesai bicara, Lin Weiyu tak bisa menahan diri dan berkata, 9 pedang spiritual yang tak tertandingi? Jangan-jangan benar, para leluhur merawat baik-baik ke-9 pedang spiritual itu, lalu menemukan bahwa itu adalah pedang-pedang peringkat 1 di tanah Jiuyu. Belakangan, pedang-pedang itu menjadi benda pusaka yang diwariskan turun-temurun di Jiang E kita, yakni pedang spiritual 9 surga. Mendengar itu, Lin Weiyu benar-benar terkejut. Pedang spiritual 9 surga yang telah diwariskan Jiang E selama puluhan ribu tahun ternyata ditempa langsung oleh Kaisar Jiuyo. Yang lebih membuatnya tidak percaya adalah, meski Kaisar Jiuyo sendiri menempa 9 pedang spiritual itu, ia justru tidak puas dan malah mengganti 9 pedang tingkat 9 itu, dengan pedang Yingan untuk diberikan kepada muridnya. Sungguh luar biasa. Pada saat yang sama, di tempat lain,
Yu Dongtian kembali ke Sekte Nether bersama dua pelindung, Yu Hun dan Yu Gui. Tuan Sekte sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Yu Gui tersenyum ringan. Itu sudah pasti. Yu Dongtian tersenyum perlahan dan berkata, leluhur generasi ketiga kita masih hidup. Jika para tetua sekte ingin membatasi gerakanku di masa depan, itu tidak akan semudah dulu. Selain itu, masalah seni Nether telah sepenuhnya teratasi. Kekuatanku seharusnya akan segera menembus batas. Yang paling membuatku senang adalah melihat Lin Tiannya hari ini dibuat tak berdaya. Yu Dongtian tertawa dan berkata, sekarang, kurasa tanah Jiuyu akan menjadi jauh lebih ramai. Negara-negara kuno dan keluarga-keluarga kuno yang selama ini bersembunyi, mungkin juga akan mulai menampakkan diri. Menyebut tentang negara kuno dan keluarga kuno, Yu Hun dan Yu Gui pun mengangguk setuju. Di permukaan, tanah Jiuyu dikuasai oleh 4 sekte besar, Pavilion Pil Suci, dan beberapa kekuatan lainnya, tetapi di balik layar, keluarga-keluarga dan negara-negara kuno yang tersembunyi itu, memiliki latar belakang yang tidak kalah kuat dari keempat sekte besar, bahkan mungkin lebih kuat. Terlalu banyak rahasia yang tersembunyi di benua ini, yang telah ada sejak entah kapan. Alasan mengapa orang-orang lebih banyak menyebut Kaisar Jiuyu adalah, karena namanya yang begitu besar dan pengaruhnya yang tak tertandingi dalam arus sejarah. Pada pertempuran pembakaran iblis dahulu, Sekte Nether kita mengalami kerugian besar. Keluarga-keluarga dan negara-negara kuno itu sangat senang. Kalau Tuan Qin ini benar-benar memiliki kemampuan, biarkan saja dia membuat keributan. Benar. Yu Dongtian mengangguk dan berkata, mulai sekarang, awasi Qin Yunzong dengan ketat. Jika ada yang berani menyentuh Qin Yang, bunuh tanpa ampun. Baik. Yu Gui menunduk, lalu tersenyum dan berkata, tapi dengan orang-orang yang berada di sisinya, serta leluhur, sepertinya, tak ada yang akan berani macam-macam. Kita tidak peduli apakah ada yang berani atau tidak, yang penting kita harus siap dan melakukannya dengan baik. Mengerti? Berbeda dengan dugaan dan perhitungan dua tokoh kuat tersebut, Qin Yunzong saat ini justru sedang sangat meriah. Pesta pernikahan masih berlanjut hingga malam hari dan suasananya tetap ramai. Kemeriahan seperti ini adalah bentuk pelampiasan yang berbeda bagi para murid Qin Yunzong. Selama bertahun-tahun, mereka terus ditekan, diinjak-injak setiap hari. Hari ini, mereka akhirnya bisa membusungkan dada, dan itu sungguh menyenangkan. Kini, meskipun seluruh Qin Yunzong mabuk, tak ada satupun yang berani cari mati dengan mengusik mereka. Di bawah cahaya bulan, Qin Yang duduk bersila, memejamkan mata dan bermeditasi. Peta Sheji Jiuyo telah berada padanya sejak lama. Dalam kehidupan pertamanya, ia belum berhasil mengungkap rahasia dalam peta itu, dan sekarang pun belum juga berhasil. Hal ini membuatnya sangat bingung. Bukan hanya itu, bahkan mutiara konferensi dewa, Feng Shen Orb, yang diberikan khusus oleh ayahnya, tampak tak memberi respons apapun. Nyaris tak ada gerakan. Ini membuatnya makin tak habis pikir. Hal pertama yang harus ia selesaikan sekarang adalah menyelidiki siapa yang membunuh Ming Yuan. Tuan muda, Tian Daoi telah tiba. Suara Lao Wei tiba-tiba terdengar. Ada keperluan apa dia kemari? Suruh dia masuk. Qin Yang berdiri dan menghela napas. Di bawah gazebo, Qin Yang memandang Tian Daoi yang tampak agak canggung di hadapannya, lalu tertawa kecil. Apa kamu takut padaku? Tian Daolou dan Sekte Qin Yun telah menjalin hubungan pernikahan sejak hari ini. Aku tidak akan memusuhi Tian Daolou. Kenapa kamu harus takut padaku? Iya. Tian Daoji menghela napas perlahan sebelum berbicara. Master Sekte Qin, tentu tahu alasan mengapa aku terluka. Tian Daohi berbicara perlahan. Hari itu, ketika Sekte Master Qin datang ke Tian Daolou, dan putriku mengadakan pertemuan pertukaran, aku tidak ada di sana. Aku sedang pergi ke Kutub Timur Laut, untuk mencari Istana Meraj. Istana Meraj milik Tuan Tua Meraj adalah harta karun, dan di dalamnya mengandung kekuatan besar. Dewa Meraj menjaganya. Bahkan setelah Tuan Tua Meraj wafat lebih dari 10.000 tahun yang lalu, tak ada yang berani mendekat. Kamu memang sangat berani. Tian Daohi tak memahami maksud dari ucapan Qin Yang, hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, waktu itu aku benar-benar terdesak. Konon, Tuan Tua Tianyan memiliki hubungan yang mendalam dengan leluhur Tian Daoking dari Tian Daomen. Maka aku pergi mencari cara agar putriku bisa segera menembus batas kultivasinya. Konon di Istana Meraj ada banyak peninggalan Tuan Tua Meraj. Aku akui,
Itu memang sangat menggoda. Maksud Tian Daoi jelas, dia sangat tertarik dengan istana Meraj. Mendengar ucapan Tian Daoi, Qin Yang pun berkata perlahan, "Baik, setelah urusan 3 sekte besar selesai, aku akan pergi bersamamu." Sejujurnya, ada satu tempat di sana yang sangat menarik perhatianku. Sangat menarik perhatiannya? Tempat yang bisa membuat Qin Yang tertarik pasti luar biasa. Bagaimana rencana sekte Master Qin menghadapi istana 7 bintang, sekte ulat sutra beracun, dan sekte Fei Hong? Tanya Tian Daoi. Menurutku, tidak perlu lagi ada ketiga sekte itu. Para muridnya, jika bersedia tunduk, terima satu persatu. Jika tidak mau, biarkan mereka pergi sendiri. Mulai sekarang, nama ketiga sekte itu tak boleh lagi terdengar. Jika ada yang masih menggunakannya. Lao Wei. Qin Yang memandang Lao Wei dan berkata perlahan, "Tak ada pengampunan, langsung bunuh." Mendengar perkataan Qin Yang, kelima tetua hanya bisa tertunduk malu. Master Sekte tampaknya sangat serius kali ini. Qin Yang memang telah merencanakannya. Jika Sekte Qing Yun berkembang secara perlahan, entah kapan bisa menjadi sekte papan atas? Saat ini, semua petinggi dari 3 sekte besar telah mati, bahkan mungkin tidak ada lagi yang berada di ranah Tianyuan. 5 tetua cukup untuk mengurus semuanya, namun tetap dikhawatirkan adanya sesepuh tua yang masih bersembunyi. Maka dari itu, Qin Yang menyuruh Lao Wei ikut serta, untuk berjaga-jaga. Sedangkan dirinya sendiri, tidak punya kesabaran untuk membereskan urusan yang menyebalkan itu. Kelima tetua pun berangkat bersama puluhan murid. Shen Wenxuan ditunjuk memimpin pavilion alkimia, sementara Jian Xiaoming memimpin Akademi Pedang. Keduanya juga sibuk. Tak terasa, kini hanya Tian Linglong yang tersisa di sisi Qin Yang. Wajahnya yang cantik luar biasa itu, tampak tanpa ekspresi, seolah-olah masuk ke sekte Qing Yun dan menjadi murid bukanlah hal yang berarti baginya. Tak ada untung maupun ruginya. Akhirnya aku punya waktu luang. Beberapa hari ke depan, bantu aku menyempurnakan lapisan ke-6 dari kitab suci Tian Daomu. Qin Yang tersenyum, mungkin saja, jika sudah sempurna, kamu bisa langsung mencapai ranah Tianyuan. Melihat Tian Linglong, Qin Yang pun tak bisa tidak merasa kagum. Di bawah usia 20 tahun, telah mencapai tingkat ranah Tianyuan. Bakat peningkatan semacam ini benar-benar menakutkan. Dalam beberapa hal, dia bahkan bisa bersaing dengan Ziqing dan Xuanger. Meskipun Tian Linglong kini lebih kuat daripada Ye Ziqing dan Yun Xuanger, bukan berarti bakatnya lebih unggul dari mereka. Perlu diketahui, Tian Linglong sejak kecil dibesarkan di Tian Daolou dan menerima warisan terbaik serta sumber daya terbaik. Sedangkan Ye Ziqing dan Yun Xuanger, setelah bertemu dirinya, baru mengalami peningkatan berkat bimbingan, perawatan, serta bantuan pil dari Qin Yang. Kelak, mereka tidak akan kalah dari Tian Linglong. Master Sekte, ada hal yang tidak ku mengerti. Bolehkah aku bertanya? Tian Linglong bersuara lembut. Tanyakan saja. Dengan kehadiran Lao Wei yang begitu kuat di sisimu, ditambah dukungan dari Yudong Tian, bukankah sangat mudah untuk membangun sekte yang hebat? Mengapa kamu tetap bersikeras pada sekte Qing Yun? Tian Linglong memang sangat penasaran. Tak ada yang tahu seberapa kuat Lao Wei sebenarnya, tapi bahkan ayahnya mengaku tidak yakin bisa menang dari Lao Wei. Belum lagi ayahnya, bahkan 2 pelindung kedua, Yu Hun dan Yu Gui, yang merupakan tokoh kuat di ranah transformasi dewa, terlihat sangat berhati-hati ketika berhadapan dengan Lao Wei. Itu membosankan. Qin Yang tersenyum perlahan, aku ingin mengandalkan kemampuanku sendiri untuk memperkuat sekte Qing Yun. Kemampuan sendiri? Tian Linglong melanjutkan, tapi Yudong Tian, bukankah itu bukan dari usahamu sendiri? Orang itu bersedia membantuku, kenapa harus kutolak? Mendengar itu, Tian Linglong hanya bisa terdiam. Qin Yang benar-benar orang yang sangat misterius. Namun, misteri ini bukan sengaja diciptakan oleh Qin Yang. Justru seiring waktu, seiring dengan satu persatu peristiwa yang terjadi, kemisteriusan Qin Yang terungkap dengan sendirinya. Untuk beberapa waktu ke depan, Qin Yang tidak pernah meninggalkan sekte Qing Yun. Sepanjang hari ia berada di dalam sekte, tinggal di puncak Xuanchen bersama Tian Linglong. Terkadang ia turun dari puncak Xuanchen dan duduk di pavilion bela diri, menerima para murid yang datang satu persatu untuk menanyakan permasalahan dalam latihan mereka, dan Qin Yang menjawabnya satu persatu. Namun seiring waktu berlalu, tugas itu perlahan-lahan diserahkan kepada Tian Linglong. Meskipun kekuatan Tian Linglong tidak sebanding dengan 5 tetua, dalam hal penjelasan mengenai latihan,
Bukan hanya 5 tetua, bahkan para ketua sekte dari tingkatan kedua seperti Tian Daoi pun belum tentu mampu menandinginya. Qin Yang pun mulai melepas tangannya dari urusan paviliun bela diri dan menyerahkannya kepada Tian Linglong untuk diurus sepenuhnya. Kini, di sekte Qingyun, Shen Wenxuan menjabat sebagai kepala paviliun Pil, Tian Linglong sebagai kepala paviliun bela diri, dan Jian Xiaoming sebagai kepala Akademi Pedang. Sedangkan paviliun perlengkapan dan paviliun formasi masih ditangani langsung oleh Qin Yang, karena kedua paviliun itu saat ini hampir tidak berfungsi. Qin Yang sendiri tidak terlalu peduli dengan reputasi. Dibutuhkan hampir 3 bulan, hingga Qin Yang menyelesaikan penulisan lengkap kitab suci Tian Dao, dan menyerahkannya kepada Tian Daoi. Untuk hal ini, Tian Daoi tentu sangat berterima kasih. Tingkat ke-6 dari teknik kultivasi ini, benar-benar sangat berharga bagi mereka di Tian Dao Lou. Selain itu, selama 5 tetua tidak berada di sekte Qingyun, semua urusan sekte ditangani oleh murid utama, Li Yifan, kecuali jika ada urusan besar, barulah Qin Yang akan memberikan beberapa arahan. Kini, meski baru menjabat sebagai kepala sekte kurang dari 1 tahun, Qin Yang tampaknya telah menjadi kepala toko yang tidak ikut campur urusan. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, sekte Qingyun semakin stabil, bahkan mulai menarik minat orang luar untuk bergabung. Ini adalah tanda kebangkitan. Di waktu berikutnya, seluruh tanah Jiuyu seolah-olah menjadi tenang, tidak terjadi peristiwa besar. Setelah beberapa bulan penuh gejolak, sekte Qingyun pun perlahan menjadi mapan. Setelah waktu berlalu, setengah tahun pun telah lewat. Sekte Qingyun kini penuh vitalitas. Jumlah murid telah mencapai hampir 2.000 orang, suasana sekte menjadi sangat hidup. Telah 9 bulan berlalu sejak peristiwa besar terakhir. Dalam 9 bulan ini, sekte Qingyun akhirnya bisa disebut sebagai sekte tingkat 3. Para murid baru, mari lihat Akademi Pedang kami. Saat ini, di sekte Qingyun, di depan aula besar Qingyun, seorang sosok pendek dan gemuk tanpa sibuk mondar-mandir, terus-menerus berseru, kepala Akademi Pedang adalah Jian Xiaoming. Jian Xiaoming adalah adik dari kepala sekte kita, dan juga keturunan dari Master Pedang, Jian Yinshan. Kesempatan ini tidak datang 2 kali. Hari ini, sekte Qingyun kembali menerima lebih dari 100 murid baru, dan kini saatnya pembagian paviliun. Alun-alun pun menjadi cukup ramai. Xiao Fei, ada apa? Seorang sosok mendekat, auranya kuat dan penuh tekanan, sulit untuk diabaikan. Kakak. Melihat pria muda bertubuh agak gemuk itu, Lu Xiaofei segera berlari dan berkata sambil tersenyum, lumayan, aku berhasil merekrut 3 orang hari ini. Banyak juga murid yang ingin berlatih ilmu pedang. 3. Bam. Pemuda itu menghantamkan tinjunya ke tanah dan mengumpat, bocah sialan, aku beri tugas ke kamu, dan hasilnya begini? Dari 100 lebih murid baru hari ini, kamu hanya membawa 3 orang? Di mana mukaku sebagai kepala Akademi Pedang harus kutaruh? Pemuda itu adalah Jian Xiaoming. Penampilan Jian Xiaoming kini sangat berbeda dibandingkan saat pertama kali datang ke sekte Qingyun. Auranya kini kuat, berada di tingkat ke-9 ranah bela diri bumi. Sejak menerima warisan dari Master Pedang, dalam setahun ini, kemajuan kultivasinya benar-benar pesat, dan ia adalah pendekar sejati yang telah memahami inti dari pedang. Lihat paviliun bela diri. Jian Xiaoming menunjuk ke arah lain, dan terlihat antrian panjang di depan paviliun bela diri. Kakak, jangan salahkan aku. Lu Xiaofei berkata dengan wajah sedih, kepala paviliun bela diri adalah Tian Linglong, Nona Tian Linglong. Sekarang dia sudah berada di tingkat 1 Tianyuan. Umur 20 tahun dan sudah mencapai tingkat itu, dia benar-benar monster. Apalagi, dia sangat cantik. 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 Jian Xiaoming mengetukkan kepalanya lebih dari 10 kali sebelum merasa tenang. Melihat Lu Xiaofei, Jian Xiaoming selalu teringat dirinya setahun yang lalu. Lihat saja paviliun Pil, murid yang mereka rekrut bahkan lebih banyak dari kamu. Kakak. Orang-orang bilang Shen Wenxuan itu tampan, seperti kakak senior Li Yifan. Haah, dunia ini sudah tawaras, dunia ini tawaras. Jian Xiaoming menghela napas, orang-orang itu semua tertipu oleh penampilan. Padahal, hanya pendekar pedang yang benar-benar tampan sejati. Lu Xiaofei tidak berkata apa-apa, hanya mengerutkan lehernya. Melihat paviliun Pil dan paviliun bela diri yang begitu ramai, ia hanya bisa iri hati. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.